Keuangan syariah atau ke depan penguatan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Kondisi sekarang ini, keuangan syariah dalam waktu yang cukup lama masih berkutat di sekitar pangsa pasar 5%. Dalam hal ini adalah misalnya kontribusi dari perbankan syariah kepada perbankan nasional. Kondisi ini cukup berlangsung lama. Begitu pula di sektor lain seperti corporate sukuk, di mana kontribusi corporate sukuk masihlah relatif kecil. Ke depan, penguatan keuangan dan ekonomi syariah perlu mendapatkan perhatian khusus dari segenap pemegang kebijakan. Kalau kita melihat ke negara tetangga seperti Malaysia, mereka sudah memiliki pangsa pasar keuangan syariah sekitar 20% lebih. Bahkan mereka menargetkan di tahun 2020 untuk mencapai 40%. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia mempunyai potensi menjadi salah satu pusat keuangan syariah, mengingat jumlah penduduk yang besar dan juga berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga keuangan syariah. Persoalannya adalah di sini, bagaimana menciptakan sebuah kebijakan yang tepat dan juga mengeksekusi kebijakan tersebut. Salah satu hal yang bisa dilakukan sebenarnya adalah dengan memberikan fiskal insentif bagi lembaga-lembaga keuangan syariah, karena hal tersebut juga dilakukan di negara seperti Malaysia. Fiskal insentif yang saya maksud di sini adalah pemberian fasilitas perpajakan yang lebih kecil dibandingkan bisnis keuangan konvensional. Kalau kita menaruh deposito, misalkan di bank konvensional, kita mendapatkan dikenakan pajak dari bunga kita sebesar 20%. Ketika kita ingin menguatkan keuangan syariah, bisa saja pemerintah menerapkan kebijakan dengan hanya menerapkan pajak sebesar 10%. Nah, ini adalah salah satu contoh. Di samping juga harus diperhatikan adalah bagaimana sedapat mungkin diciptakan kondisi yang lebih bebas. Dalam hal ini terkait dengan deregulasi, debirokratisasi dalam hal penciptaan atau pengembangan produk-produk keuangan syariah. Melakukan simplifikasi dari regulator bank syariah juga akan menjadi penting. Di sini antara OJK misalkan di satu sisi dan Dewan Syariah Nasional di sisi lain. Apapun, perkembangan keuangan syariah adalah tantangan bersama kita. Mengingat secara internasional, pencarian umat manusia terhadap sebuah sistem keuangan yang lebih adil, lebih beretika, lebih manusiawi merupakan sebuah pencarian global saat ini. Disinilah kita mempunyai kesempatan untuk memberikan kontribusi terhadap peradaban dunia dengan mengembangkan, menjadikan keuangan syariah sebagai satu industri mainstream. Pada akhirnya nanti keuangan syariah tidaklah hanya sekedar terkait perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, tapi juga keuangan atau ekonomi syariah bisa menjadi satu inspirasi dalam menerapkan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ekonomi politik, strategi pembangunan, dan lain halnya yang dapat berdampak lebih signifikan terhadap pembangunan dan kemajuan Indonesia ke depan. Demikian.